Presiden Indonesia yang namanya diabadikan sebagai jalan khusus di negara yang lokasinya sangat jauh dari Indonesia. Siapa saja ya? Inilah rangkumannya versi on the spot. Yang pertama dan termutakhir nama Presiden Joko Widodo diabadikan sebagai nama jalan raya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Wow, jauh-jauh ada nama presiden kita di Uni Emirat Arab. Kok bisa ya? Ternyata hal ini merupakan perintah langsung dari putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sebagai wujud penghargaan pemerintah Uni Emirat Arab kepada sang presiden. Hubungan bilateral kedua negara kian erat dan kini bekerja sama dalam berbagai bidang. Terakhir, UEA berinvestasi di Indonesia dengan nilai yang nggak kaleng-kaleng, bos, yakni 314 triliun rupiah. Wow! Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan sebagai anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office meresmikan Jalan Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2020 kemarin. Ini bukan jalan baru. Awalnya jalan ini bernama Al Ma'arif Street yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan eksibisi atau pameran. Lokasinya sebagai salah satu ruas jalan utama menjadi penghubung ADNEC atau Abu Dhabi National Exhibition Center dengan kawasan kantor perwakilan diplomatik berbagai negara. Kejutan bertambah. Rencananya tak hanya jalan, mereka juga akan membangun masjid di kawasan kedutaan besar dengan nama Masjid Presiden Joko Widodo. Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, menerangkan masjid ini merupakan bangunan masjid lama yang bakal dibangun ulang. Jauh sebelum Jalan Presiden Jokowi di Abu Dhabi, ada nama Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang diabadikan menjadi nama jalan raya di ibu kota Maroko, Rabat. Tim On The Spot terbang selama 24 jam dari Jakarta, mengunjungi langsung Jalan Soekarno di Afrika Utara. Dari Bandara Casablanca, kami harus menempuh lagi perjalanan darat selama 1 jam ke kota Rabat. Dan inilah Avenue Soekarno atau Jalan Soekarno di kota Rabat, Maroko. Ada yang kenal nggak dengan nama ini? Iya, ini nama presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Nah, nama Bapak Soekarno ini diabadikan menjadi nama salah satu jalan di jantung kota Rabat, ibu kotanya Maroko. Jalan ini diresmikan tahun 1960. Pada saat itu, Presiden Soekarno berkunjung ke kota Rabat, ke negeri Maroko, dan menjadi presiden pertama yang mengakui kedaulatan Maroko setelah merdeka dari Prancis. Nah, posisinya sendiri sebenarnya tadinya bukan di sini, tapi ada di belakang sana. Tepat di tengah-tengah jalan. Berada di pusat kota Rabat, pelang nama jalan ini ditulis Avenue Soekarno, di ujung jalan dekat kantor pos pusat Maroko, dan di ujung jalan satunya lagi dekat Gapura Benteng. Ini merupakan pelang pembaharuan. Versi lamanya ditulis dalam bahasa Prancis Rue Soekarno, berarti Jalan Soekarno. Tadi hilangkan, pelang lama juga masih terpampang di benteng ujung jalan. Karena sahabatan, sampai-sampai di sebelah Jalan Soekarno ada nama jalan raja pertama Maroko, Raja Mohammed V loh. Banyak para mahasiswa dan orang Indonesia di Maroko yang bangga nama presiden pertama kita terpampang di tengah kota. Berfoto di depan pelang Jalan Soekarno pun seolah menjadi bucket list untuk dilakukan saat berada di Maroko. Para mahasiswa Indonesia di Maroko bercerita kepada tim On The Spot tentang pelang jalan presiden pertama kita ini. Waktu pertama kali datang ke Maroko, aku langsung foto ke Rue Soekarno itu. Ya karena seneng aja ada nama orang Indonesia dijadiin jalan di Maroko. Ya katanya kan Indonesia tuh punya sejarah yang erat kuat dengan Maroko gitu. Jadi sampai ada
presiden kita yang dijadikan nama jalan gitu. Makanya penasaran itu di mana sih letaknya gitu. Akhirnya cari-cari gitu. Akhirnya ketemu di sini. Gitu. Ya bangga, ada perasaan bangga kan kita orang Indonesia. Apalagi kan katanya dulu kan Indonesia itu disegani, ya kan? Negara yang disegani. Ya semoga Indonesia bisa disegani lagi. Pertama kali foto di Rus Soekarno, di Jalan Soekarno, rasanya seneng banget karena presiden pertama Indonesia dan mungkin dikenal sama orang Maroko, makanya diabadikan namanya, dijadikan Jalan Soekarno. Dan letaknya bagus, dia di tengah-tengah jalan protokol, jalan utama Kota Rabat. Presiden yang pertama kali mengakui kemerdekaan Maroko itu Soekarno. Kunjungan resmi pertama itu Soekarno setelah Maroko merdeka. Katanya konon Soekarno ini jadi inspirasi Maroko dalam memerdekakan diri. Jadi sebelum mereka merdeka, konferensi Asia Afrika itu salah satu undangan yang dari Soekarno memang Raja Maroko, Raja Muhammad V. Selain nama Presiden Soekarno sebagai nama jalan, Raja Kerajaan Maroko pada 1960 Mohammed V juga memberikan hadiah untuk Presiden Soekarno berupa pembebasan visa bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Bebas visa ini masih berlaku sampai sekarang loh. Gak main-main, bebas visanya sampai 3 bulan. Wah, kalau udah selesai pandemi, bisa dijadikan tujuan wisata nih. Kota-kota di sini eksotis dan keren banget. Lalu bagaimana pendapat anak gaul Maroko tentang Indonesia? Lokasi yang sangat berjauhan, para milenial Maroko ini pada tahu Indonesia nggak ya? دولة إسلامية. دولة إسلامية أساس نو لا أعرفها. Rus Soekarno tahu? Rus Soekarno Arabi? لا نو. نعم. علاش؟ بغيت غير نكتشف اكتشاف وصح. كنشوف يعني من باغ يوتيوب دي فيديو ديال الناس اللي كيعيشوا في اندونيسيا، الطريقه ديال العيش ديالهم، الثقافه اللي كاينه عندهم، يعني شحال من حاجه اللي نالت الاعجاب ديالي باش نشوف اندونيسيا. Wah, ternyata Nuhaila nggak tahu sosok Soekarno, tapi gadis 18 tahun ini sedikit tahu tentang Indonesia. Kalau yang satu lagi, gimana ya? أجل أسمعها لكنني لا أعرف عنها الكثير، فقط أرى سياحها هنا كثيرا في المغرب، وأنا أحبهم كثيرا لأنهم بالفولار بالحجاب يعني يثيرون انتباهي كثيرا. Selain Jalan Soekarno, di Kota Rabat ada juga Jalan Bandung dan Jalan Jakarta loh. Tim On The Spot langsung ke TKP. Seperti inilah situasi Jalan Bandung di Kota Rabat, Maroko, Afrika Utara. Ukuran jalannya lebih kecil dari Jalan Soekarno di pusat kota tadi. Jalan Bandung berada di kawasan pemukiman warga dan pertokoan yang padat. Di sepanjang kiri kanan jalan terdapat banyak mobil parkir berjajar. Penulisan di papan jalannya pun masih ejaan lama, itu Bandung. Ya, Raja Maroko pernah berkunjung ke kota Bandung saat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Uniknya, pelang nama Jalan Bandung di Kota Rabat ini juga ada di sebelah kanan, menempel di dinding masjid. Mumpung lagi ke sini, jangan lupa foto-foto dulu. Wah, kira-kira warga lokal sini tahu nggak ya asal-usul nama jalannya terinspirasi dari kota Bandung di Indonesia? Dan satu lagi, ada Jalan Jakarta. Jika diperhatikan lagi, penulisan nama jalan di Maroko umumnya menggunakan dua bahasa, yakni Arab dan bahasa Prancis. Selain nama jalan, ada juga salah satu toko di jalan ini yang ada nama Jakartanya loh. Jalan Jakarta ini lokasinya lebih sepi dibanding Jalan Soekarno dan Jalan Bandung. Namun, kawasan sekitarnya adalah kantor pemerintahan Maroko yang di sebelah kiri kanannya merupakan bangunan lama, mirip kawasan kota tua yang ada di Jakarta. Bedanya, langit di sini jauh lebih biru, cerah dibanding di Jakarta yang biasanya tertutup awan dan polusi.
sangat jauh, nama Indonesia di mata masyarakat negeri Al-Maghribi ini sangat dekat. Sejak persahabatan terjalin 1960, warga Indonesia di Maroko merasakan kedekatan khusus, bagaikan memiliki keluarga baru di Maroko. Hal ini dibuktikan oleh para mahasiswa yang punya pengalaman menarik saat berinteraksi dengan orang-orang Maroko. Kalau misalnya kita naik taksi, itu kan ditanyain, kamu orang mana gitu. Kadang mereka bilang, Suria ya atau mana gitu. Terus, enggak, Indonesia gitu. Oh, Muslim yang baik ya orang sana gitu kan. Terus penuh adab, pakai sopan santun kayak gitu. Jadi langsung mereka kadang ngegratisin malah. Aku pernah juga ke toko roti kan. Terus lagi ngantri ditanya sama orang, kamu orang Indonesia ya? Iya, nih dikasih duit gitu. Oh, iya, jadi emang saking segitunya sih. Ya kita tuh terkenal dengan ramah tamah, baik gitu. Jadi setiap orang tuh pasti nggak kita baik gitu. Apa namanya, ya bisa dikasih apa, kadang bisa kalau bulan Ramadan tuh dikasih sama muhsinin sama orang-orang baik itu dikasih jajanan, bingkisan kalau bulan Ramadan ke rumah kita gitu. Image orang Indonesia bukan hanya mahasiswa ya, di sini bagus banget. Mereka sering ketemu, jumpa orang Indonesia di Saudi dan image-nya mereka jamaah Saudi Indonesia di mata orang Maroko ini bagus. Kita dianggap sopan, sangat ramah. Itulah kisah tentang dua presiden Indonesia yang ternyata namanya juga hidup di benua lain. Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik dan menarik lainnya ya, seperti pesan dari dua gadis Maroko ini. Jangan lupa London on sport Trans Studio. Don't forget to watch On The Spot Trans